Demi ke tempat wisata yang satu ini, kami rela menempuh perjalanan 78 km atau sekitar 1 jam 41 menit. Ikutin terus road trip kami di Pulau Bangka. Kalau kemarin-kemarin lihat batu granit tersebar di pantai-pantai, kali ini lihatnya batuan di bukit. Kok bisa ya banyak batuan granit ada di Pulau Bangka? Karena Pulau Bangka Belitung dulunya barisan gunung berapi. Bekas dapur magma gunung-gunung berapi tersebut saat ini tampil sebagai batu granit yang menyusun sabuk timah yang membentang dari Myanmar sampai Pulau Bangka Belitung. Para ahli menyebutkan batuan granit ini sebagai batuan pembawa timah atau host rock. Tujuan kami selanjutnya merupakan salah satu bebatuan yang menjadi ikon dari Pulau Bangka yang terdapat di Tobuali, Bangka Selatan, bernama Batu Belimbing. Benda ini tidak hanya unik, tapi juga punya kisah legendanya tersendiri. Alkisah ada dua orang sahabat yang bernama Bang Belim yang berasal dari suku Melayu dan Ko Abing dari suku Tionghoa. Diceritakan, mereka berdua merupakan dua sahabat sejak kecil. Satu ketika, datanglah wabah yang mendera desa mereka. Semua ramuan obat yang digunakan tidak mempan melawan wabah itu. Banyak warga yang akhirnya berjatuhan sakit hingga akhirnya meninggal. Korban jiwa berasal dari semua kalangan, baik orang dewasa hingga anak-anak. Saat keadaan yang sudah sangat buruk, Bang Belim dan Ko Abing mendapat sebuah mimpi bahwa ada seorang tabib dari seberang lautan yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Pergilah mereka menemui tabib itu supaya warga di desanya bisa diselamatkan. Setelah berlayar seharian penuh, kedua pria ini berhasil menemui tabib sakti itu. Tabib itu kemudian memberikan semacam obat berbentuk buah yang unik. Buah itu memiliki bentuk bergurat-gurat, harum, dan jika dilihat dari atas, tampak seperti bentuk bintang. Setelah beroleh izin dari tabib, mereka berdua kemudian membawa sebanyak-banyaknya buah sakti tersebut. Pasalnya, satu butir buah hanya bisa menyembuhkan satu orang saja. Singkat cerita, mereka kembali ke desa dan mereka segera membagikan buah-buah tersebut. Ajaibnya, warga yang sudah memakan buah tersebut, penyakitnya langsung lenyap. Akhirnya, buah yang tersisa tinggal 2 saja. Pas untuk Bang Belim dan Ko Abing. Namun, ternyata masih terdapat warga yang belum mendapatkan 2 buah itu. Keduanya kemudian merelakan buah sakti itu untuk menolong warga yang merupakan ibu dan anak. Kedua sahabat sejati itu kemudian tidak tertolong dan wafat pada keesokan harinya dengan iringan tangis warga. Sebelum wafat, kedua sahabat ini berwasiat agar dimakamkan bersama di tempat mereka biasa menghabiskan waktu memandang matahari terbenam. Warga kampung akhirnya memenuhi permintaan tersebut. 7 hari setelah meninggalnya dua sahabat ini, tiba-tiba muncul sebuah batu raksasa di pemakaman Bang Belim dan Ko Abing. Ajaibnya, buah raksasa itu menyerupai buah sakti yang menyembuhkan wabah penyakit di desa itu. Warga kemudian menamai batu raksasa ini dengan nama Belimbing, mengambil dari 2 nama sahabat ini. Hingga kini batu besar itu selalu berdampingan menyaksikan matahari tenggelam, layaknya 2 sahabat itu. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda tersebut, Batu Belimbing memang sangat menarik untuk dipelajari dan dikunjungi. Batu granit berbentuk batu belimbing ini secara administratif berada di desa Tanjung Ketapang, dengan kontur perbukitan yang menghadap Laut Jawa. Hal yang menarik dari fenomena ini, pengikisan batu belimbing di dunia termasuk hal yang langka. Pengikisan batu granit selama ribuan tahun akan membuat batu ini terlihat seperti batu belimbing. Hal ini yang dijadikan penamaan Batu Belimbing selain kisah legenda yang tadi aku ceritakan. Sesampainya di Batu Belimbing, kita akan langsung disambut papan yang bertuliskan Welcome to Belimbing Stone. Kawasan geowisata Batu Belimbing sudah terlihat di depan kita. Yuk kita jelajah. Keindahan destinasi wisata ini termasuk langka, di mana di dunia hanya terdapat di beberapa tempat saja, seperti di Pantai Romodong, Blinyu, Pantai Anambas, Riau, Ayers Rock, Australia, Sichuan RRC, dan Batu Belimbing di Tobuali ini.
Waktu yang paling tepat untuk berkunjung adalah saat sore hari. Kalau senja katanya cantik banget di sini. Nah, tapi waktu aku jelajah ini lagi gerimis banget nih. Jadi ya harus hati-hati karena licin ya. Nah, sampai juga di area yang paling dramatis. Lihat, batuan ini sangat cantik banget ya. Pokoknya amazed banget deh nyampe di sini. Bener-bener keren banget. Selama di sini, kawan-kawan bisa menikmati keindahan batu granit ini. Terus juga bisa menyusuri jalan-jalan kecil di antara bebatuan granit. Atau bisa ambil foto-foto yang latar belakangnya batu belimbing. Kawasan wisata Batu Belimbing ini sudah dilengkapi dengan tempat parkir, toilet, musola, dan juga ada warung-warung kecil nih yang jual oleh-oleh khas Tobuali. Namanya bolu? Iya. Iya. Oh, isinya? Selai nanas. Selai nanas. Khas Tobuali. Khas Tobuali. Oh, ini tadi terasi ya? Oh, ini terasi rumahan berapaan? Terasi rumahan 70 sekilo. Sekilonya. Sekilo biasa dapat berapa? Ini 2 ounce setengah dapat 4. Oh, kok sekilo dapat banyak banget nih. Setelah terkagum-kagum dengan keajaiban alam Batu Belimbing, kami pun melanjutkan perjalanan kami untuk wisata sejarah ke benteng yang misterius di Tobuali. Cuma berjarak 1,8 km atau sekitar 5 menit berkendara. Benteng Tobuali terletak di Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Letaknya deket banget sama Polsek nih. Akhirnya sampai di Benteng Tobuali. Saatnya kita jelajah masuk ke sini. Hati-hati ya teman-teman, tangga masuknya ini ada beberapa yang kondisinya lumayan rusak ya. Dari beberapa benteng yang pernah kami jelajahi, umumnya berbentuk kura-kura ataupun berbentuk persegi. Nah, Benteng Tobuali memiliki bentuk yang agak kurang teratur. Hal ini tampaknya karena disesuaikan dengan kondisi kontur dan memanfaatkan lahan yang ada di bukit kecil setinggi 18 meter di atas permukaan laut. Benteng Tobuali diperkirakan dibangun tahun 1757 untuk mengamankan pertambangan timah kala itu. Menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elfian, pembangunan benteng dilakukan atas perintah Sultan Ahmad Najamuddin I Adikusumo, seiring dibentuknya Pangkal Tobuali. Selain untuk perkantoran administratif pertimahan, benteng juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dari serangan perompak. Papan informasi situs Benteng Tobuali banyak memberikan informasi loh tentang lini masa, tentang sejarah benteng, dan sebagainya. Kalau ini gambar Benteng Tobuali di Bangka Selatan bertahun 1859 yang tersimpan di Leiden University, Belanda. Terlihat bangunan dan atap masih utuh. Untuk rincian lini masa peristiwa yang terjadi di Tobuali, teman-teman bisa baca di sini ya. Benteng Tobuali merupakan salah satu bukti penting akan peristiwa sejarah perkembangan kota Tobuali. Sejak dibangun kembali pada masa penjajahan kolonial Belanda tahun 1825 hingga Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Pada masanya, Benteng Tobuali tidak hanya menjalani perannya sebagai benteng pertahanan Belanda, tapi juga sebagai pusat administrasi, pertambangan timah, dan administrasi pemerintahan, serta sebagai lokasi rumah sakit militer. Ketika Indonesia telah merdeka, benteng ini dijadikan sebagai kantor Polsek Tobuali. Sejak tahun 1980, kepolisian sektor Tobuali dipindahkan keluar benteng, yaitu di sisi timur benteng sampai sekarang. Dan benteng Tobuali berubah fungsi menjadi bangunan kosong. Di tahun 2019, Benteng Tobuali ditetapkan sebagai situs cagar budaya Kabupaten Bangka Selatan. Yang akarnya luar biasa dari pohon ini.
Ini pohon apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Keren nih pohon ini. Suasana luar benteng seperti ini. Keren sekali. Kondisi benteng memang sudah tidak utuh, sudah tidak beratap, bahkan dindingnya sudah banyak yang berlumut. Kerusakan menjadi lebih parah karena kondisi lingkungan benteng yang memang tergolong lembab. Di sini juga tersimpan sebuah benda berbentuk rudal yang tegak ke arah langit. Menurutku, benteng ini sangat potensial untuk mendatangkan wisatawan jika dikelola dengan baik. Suasana benteng yang sejuk dan tepat menghadap Pantai Bayangkara atau Nek Aji. Selain wisata sejarah, teman-teman juga bisa menjepret tiap sudut benteng. Hasilnya pasti estetik dan juga unik. Lanjutkan perjalanan menuju gedung yang dibangun dengan semangat gotong royong. Hanya berjarak 450 meter dari Benteng Tobuali. Gedung Nasional Tobuali ini selesai dibangun tahun 1951. Merupakan gedung nasional pertama yang dibangun di daerah Kepulauan Bangka, Belitung. Dananya berasal dari sumbangan masyarakat Tobuali dan sekitarnya. Waktu sudah menunjukkan jam makan malam. Sebelum tancap ke Pangkal Pinang, kami memutuskan untuk mampir ke Koba untuk makan malam dulu. Nemu depot nasi goreng yang sudah ada sejak tahun 1978. Nama depotnya Mas Kumis Jokam 354, perantauan dari Solo katanya. Datang juga makanan kita. Selamat makan malam. Setelah selesai makan malam, kami pun melanjutkan perjalanan kami menempuh 59 km dari kota Koba menuju kota Pangkal Pinang. Segede pak. Apa ya bisa dibantu? Tinggal cek. Oh, tinggal cek-in. Udah reservasi ya? Ya, sini Pak. Depan lobi aja kan? Ya, depan aja.
Kamarnya luas. Ada AC, tempat tidur, ada bathtub di sini, juga ada air panas ya. Tersedia toiletries, ada lemari baju dan juga gantungan, televisi, juga ada air mineral di sini. Saatnya istirahat. Next, jelajah kemana lagi ya?